Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang teman-teman pegawai di seluruh Indonesia. Danis baik, senang sekali menjumpai teman-teman. Pembahasan Danis baik akan selalu konsisten dalam jalur teknik persepedaan. Oke, pada kesempatan ini ada hal yang tertentu. Saya melihat sepeda lama ya, kebetulan saya melihat ini ya, ini. Oke, ini ya, ini ada dudukan ya, dudukan kaset ya, ini komponen berputar searah nih teman-teman ya. Oke, ini ada yang menarik teman-teman ya di sini ya. Jadi andai kata kita akan mengganti ya komponen yang di ini ya, berjenis dudukannya ya, bantalannya ini bantalan dari bearingnya, itu akan mudah teman-teman ya, kita ganti demikian rupa ya. Begitu juga yang di freehubnya ini untuk dudukan kaset yang spline-nya ini juga ada 4 bearing ya, ini akan mudah ya. Itu udah saya peragakan ya proses penggantiannya. Nah teman-teman ya, untuk yang nah inilah ini salah satu contohnya ya. Ini ada yang jenis Gotri ya. Kebanyakan Shimano juga sebagian besar ya masih menggunakan bantalan Gotri atau bantalan peluru ya, peluru dari baja ya. Nah, jadi ada kata kita ingin mengganti atau memperbaiki atau meluncurkan ya bantalan Gotrinya ini kita bisa lakukan penyetelan teman-teman ya. Ini juga udah pernah saya peragakan ya untuk bantalan Gotri ini, khusus untuk ban yang depan. Kemudian yang ban belakang juga akan sama aja teman-teman ya, sama aja penyetelannya. Diperlukan pembersihan ya, penggemukan kembali ya, kemudian penyetelan dari mur pengikat ini. Nah tetapi teman-teman ya, khusus untuk nah ini dia nih spline-nya ya, spline yang dudukan ini ya, itu ada cara khusus teman-teman, berbeda ya, konstruksi berbeda karena itu konstruksinya ya memerlukan suatu pembukaan dan proses penyetelan yang spesial, yang spesifik. Oke teman-teman, nanti akan saya jelaskan ya. Oke teman-teman, secara keseluruhan ya, kita banyak menemukan hal-hal yang menarik ya dari komponen-komponen sepeda ya. Kebanyakan ada kata kita memiliki dana lebih yang mungkin kita ada kerusakan mungkin langsung mengganti demikian rupa ya, atau bahkan meningkatkan kualitasnya dengan komponen yang lebih bagus ya. Banyaklah caranya ya yang kita inginkan. Tetapi andai kata kita dana yang terbatas teman-teman ya tidak usah khawatir ya. Kita bisa mengganti ya dengan komponennya langsung, bearingnya, Gotrinya, mangkoknya atau konusnya ya, atau cupnya ya, kita bisa ganti demikian rupa. Dan kita bisa melakukan perawatan rutin ya, supaya usia komponen itu lebih panjang teman-teman. Nah ini saya kira ini bisa menjadi kesenangan tersendiri ya bagi teman-teman yang menyukai ya pekerjaan bongkar pasang atau ngoprek sepeda. Oke, jadi pada kali ini saya terus terang ya, ini menemukan ya dari sepeda yang agak lama ya. Ini teman-teman, ini ya, nah ini dari dudukannya ya. Nah ini dudukan dari kaset ini ya. Di sini ada spline ya, ada mekanisme putar searah ya, ratchet ya. Ini oblak teman-teman. Nah ini, kelihatan ya oblak tuh ya. Artinya ini goyang ya, tuh longgar ya. Artinya ini harus di setel. Tapi berbeda penyetelannya dengan bantalan Gotri lainnya karena ini memerlukan suatu
cara ya yang khusus ya. Oke, kita bahas ya sebelum kita praktek teman-teman. Oke, jadi judul kali ini saya akan membawakan topik yang barangkali ya itu berguna untuk teman-teman ya. Kita bisa irit biaya ya, jangan biarkan kaset yang udah begini ya itu dibiarkan, kita bisa perbaiki teman-teman. Oke, jadi kali ini hubungannya dengan bantalan ya. Jadi cara memperbaiki ya dudukan kaset yang longgar ya, oblak ya, dudukannya ya. Nah ini khusus untuk freehub ya, disebutnya freehub kaset body ya. Nah jenisnya Gotri. Kalau yang jenisnya ini yang tadi ya, yang jenisnya untuk bearing ya, itu kita tinggal ganti bearingnya. Tapi yang Gotri, nah itu agak berbeda gitu ya. Kita hanya bisa ganti Gotrinya aja ya. Mungkin kalau untuk Shimano ya, Shimano yang jenis ini yang Gotri ya, ini agak susah ya, agak jarang ya yang beli yang jual seperti ini ya. Memang barangnya ada tapi jarang ya. Sehingga kalau kata ini udah oblak ya, kita mesti ngakalin gitu loh. Gimana caranya? Tidak bisa dengan penyetelan begitu aja ya, kita harus buka semuanya teman-teman. Oke, jadi topiknya ya kayak ini ya, seperti ini. Jadi gimana caranya memperbaiki dudukan kaset yang longgar atau oblak ya, khusus ini teman-teman ya, untuk jenis dudukan ya yang jenisnya Gotri ini. Oke, untuk perawatan ya, kita juga mesti apa ya namanya ya, telaten lah ya. Kita tidak ada salahnya selain bantalan luncur ya di hub freehub ya, kita juga tidak salahnya merawat juga ya bantalan Gotri ini yang dudukan di kaset ini. Ini kan kasetnya berbeda ya. Nah sama dengan yang jenis hub dan freehubnya. Ya minimal lah setahun sekali lah kita ganti ya pelumasannya atau kita bersihkan ya dengan menambahkan kembali grease-nya ya. Nah, atau kita ada kata ini udah kelihatannya longgar ya kita langsung, jadi kita disesuaikan dengan kondisinya. Kemudian, nah ini perbaikan untuk membuka dudukan kaset ini ya, dudukan kaset ini ya, khusus yang Gotri ya. Ini perlu kunci khusus nih, teman-teman. Yaitu kita memperbaikinya perlu kunci pembuka bearing cup ya. Nah, bearing cup freehub. Ya ini kunci teman-teman. Ini banyak di pasaran yang agak biayanya juga nggak terlalu mahal ya, nah kita 80.000 90.000 ini. Oke, kita perlu alat ini ya. Nah kemudian yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan ya gitu ya. Nah ini ada konstruksi ya, konstruksi di bagian dalam ya freehub ini ya. Ini khusus yang untuk Gotri ya, bukan bearing ya. Di dalam ini ya, itu dudukannya kaset itu ya menggunakan ring pengganjal SIM yang tipis-tipis. Ada beberapa buah yang tipis ya. Nah, jadi andai kata kita ingin ini udah oblak ya, kita ingin menguatkan posisinya supaya tidak goyang, tidak longgar ininya, kita ring SIM yang tipis ini ya, kita mesti kurangi jumlahnya ya. Nah, dengan mengurangi lapisan-lapisan SIM-nya. Nah, ini ada yang demikian konstruksinya, menggunakan SIM di sini dudukannya ini. Nah, ada lagi yang berbeda, yaitu konstruksi yang menggunakan ring pengganjal tunggal. Nah ini, andai kata ring pengganjalnya hanya cuma satu, gimana kita bisa kurangi teman-teman? Nah jadi satu-satunya ya ring pengganjal itu mesti kita kurangi ketebalannya. Nah ini nanti kita bongkar ya, kita lihat ringnya seperti apa ya. Saya juga belum tahu ini ringnya tunggal apa yang tipis-tipis itu ya. Oke, nanti kita kurangi ketebalannya. Nah kita dengan cara apa? Dengan cara menggerinda ya, menggerinda dan mengeplas ini. Nah dengan pengurangan ini nanti konstruksi atau kondisi yang tadinya ini goyang ya, ini bisa lebih ketat atau lebih kokoh duduknya di sini, tidak goyang lagi. Oke, sekarang prosesnya sederhana aja. Kita gimana membongkar ini ya, sekarang ini ya, membongkar freehub ini ya. Sekalian menservis ya, menservis sekalian ya bantalan Gotrinya untuk yang dudukan freehub ya, dan dudukan spline, dudukan kaset ini. Total ya, kita laksanakan dua pekerjaan, yaitu untuk Gotri yang freehub ya, dan Gotri untuk dudukan kaset yang di spline ini. Oke, langsung nanti kita coba ya
mempraktekannya. Ini sederhana dan mudah-mudahan bisa ada manfaatnya untuk teman-teman. Nanti langsung kita praktek. Oke teman-teman, kita mulai ya, lakukan praktek ya. Praktek membuka ini semua ya, supaya nanti kita bisa perbaiki kondisi ini yang longgar ya. Ini longgar, kelihatan longgar ya. Oke, ini longgar ya. Mudah-mudahan saya bisa perbaikinya dengan bagus sehingga ini bisa berputar dengan lebih lancar. Oke, langsung kita praktek ya. Ini kita buka teman-teman ya. Buka. Jadi kita laksanakan di bawah aja teman-teman ya. Ini kita buka dengan alat pembuka aset ya. Seperti ini teman-teman ya. Biasa laksanakan akan mudah sekali. Ini kuncinya, kunci spline-nya ya. Kita buka. Oke. Oke, kita buka teman-teman ya. Tekan sini. Nah, ini juga kita mesti buka teman-teman supaya ini tidak terhalang ya. Ini brake-nya, rotor disc-nya kita buka ya. Sama aja. Oke. Supaya tidak menghalangi pembukaan. Nah, ini. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Ini ada dua sisi teman-teman ya. Ini sisi bagian spline nanti yang akan kita laksanakan yang ininya teman-teman. Nih, longgar ini ya. Kita akan konsentrasi ke sini ya. Gimana kita cara memperbaiki kelonggaran ini ya. Nah, kita membukanya tuh jangan dari sini ya. Khusus sini. Ini kita biarkan fix ya. Jangan dibuka kontramurnya, kita buka sisi kanannya dengan dengan kunci pas gepeng ya. Pas gepeng nomor 15 ya. Ini oke. Menggunakan kunci Inggris. Oke. Nih. Ya. Buka ya. Oke. Buka ini. Nah, jangan lupa ini. Jangan sampai berantakan. Khusus untuk ini kita gunain kan tempat ini komponen taruh sini. Oke. Nah, ini. Ini teman-teman ya. Ini udah ada ini semacam konus ya, cupnya ya, cupnya ini, ini mur konusnya deh, cupnya yang sebelah sana ya. Nah ini udah terbuka teman-teman ya. Oke, seperti ini. Oke, terbuka ya. Nah ini teman-teman. Nah ini ada gotrinya ya. Oke, gotrinya ya, seperti itu. Oke. Nah kita keluarkannya sisi sini ya. Keluarkan, cabut ya. Nah, oke. Cabut seperti itu. Oke. Nah, ini kondisi. Hati-hati ini keluar ya. Hati-hati keluar. Kita tekan dengan koran. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Ini ada satu konstruksi ya, dimana kita harus membuka ini. Oke. Membuka ini ya kita copot dulu satu persatu ya. Cupnya kita buka ini. Oke. Nah, ini juga ininya harus kita sanggah teman-teman ya, supaya ini bisa keluar ya dengan baik ini. Oke, kita buka, keluarkan semua putih-putihnya. Ini kebetulan masih bagus teman-teman ini. Oke, masih bagus ini, ada ringnya ini, ring pendudukannya. Terus yang kedua juga kita buka. Ini kelihatannya masih bagus teman-teman ini. Mungkin baru diservis oleh adik saya kali ya ini. Oke, kita keluarkan ini semua. Ada kata keluarkan susah keluar ya, kita menggunakan kunci ini aja ya, yang ada mari teman-teman. Oke, kita keluarkan ya semuanya ini. Ini kita bersihkan kembali. Ada. Ini jumlahnya tidak boleh berkurang ya. Ini harus tepat ya. Oke. Ini udah. Kemudian taruh di sini tempat mencucinya. Kita sediakan tempat khusus mencucinya. Ini. Oke. Ini tidak ada yang ketinggalan ya. Baterainya ada satu lagi. Oke.
Ada satu lagi yang ketinggalan ya. Oke. Nah ini deh. Oke, semuanya nanti kita cuci. Nah ini teman-teman. Nah ini kita bersihkan. Kedar dulu ya supaya nggak lengket ya. Dengan tisu ya. Oke. Nah gitu di sebelah sananya satu sisi. Oke. Ini kita bersihkan. Oke. Nah ini teman-teman ya. Di sini tuh ada konstruksi mangkok teman-teman ya. Mangkok ya. Atau di sini disebutnya cup ya. Bearing cup ya. Nanti ini kita harus buka ini. Oke, untuk membukanya kita gunakan kunci khusus ya. Kunci khusus itu kunci ini seperti ini teman-teman. Oke, ya. Ini udah saya modifikasi minggu rupa supaya lebih mudah menggunakannya ya. Ini kita masukkan ke satu sisi dari sisi kiri ya. Nah, seperti ini ya. Sisi kiri, nahan ya. Oke. Nah, sisi kanan kita masukkan ini teman-teman. Nah, jadi itu ada konusnya tuh ya. Belakang ada celahnya. Masukkan celahnya ke sini. Nah, terus kemudian kita ikat teman-teman. Nah, kita ikat seperti itu. Oke, ini supaya mengunci ya, mengunci keras ya. Nanti kita buka. Nah ini teman-teman. Oke, nih, oke. Ini putarnya teman-teman ya. Ini putarnya putar kanan teman-teman. Hati-hati nih, membukanya putar kanan. Oke ya, kita buka ya. Cupnya kita buka. Oke, nih putar kanan. Nih, seperti ini. Ya, buka. Oke, ini jangan diteruskan teman-teman. Ini harus kita buka dulu ini ya. Nah, karena ini mengunci ininya. Oke. Kita lepas. Oke. Nah, lepas ya. Ini udah terbuka teman-teman ya. Oke, kita lepas ininya. Nah, ini udah posisi lebih mudah buka ya. Buka. Nah, oke, terbuka ya. Lepas. Nah, setelah ini terbuka ya. Kondisinya terbuka, ini putar kanan ya, membukanya ya. Nah, kita lakukan pembukaan unit spline ya. Satu spline dudukan kaset ini, spline prehab ya. Keseluruhan teman-teman ini buka keseluruhan dengan kunci yang paling besar ini. Kunci 10 ya. Kunci A10. Nah, ini putar kiri teman-teman. Ini. Ya, ini. Nah, ini udah terbuka semuanya nih. Terbuka, demikian rupa ini. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, ini terlepas teman-teman tuh. Terlepas ya. Ini dudukannya terlepas ya. Oke, ini ada ringnya, hati-hati ya. Kita simpan di sini. Oke. Nah, inilah unit yang akan kita servis ini. Ini dudukannya ya. Ini ada bisa kita buka ya. Nah, kita buka ya. Oke. Nah, ini satu kesatuan ini. Karena ini mengandung apa ya? Bola-bola atau gotri yang kecil ya. Hati-hati nih ya. Pada saat membuka ini jangan sampai berantakan ininya. Oke, kita buka dengan konsep tadi teman-teman. Konsep tadi. Ini ya. Kita buka nih. Hati-hati jangan sampai berantakan ini. Oke, nah ini. Nah, putar kanan teman-teman ya. Putar kanan. Nah, sampai ini terbuka teman-teman. Nah, oke, ini terbuka ya. Ini jebloskan ke sini. Nah, ini nih. Nah, ini teman-teman. Nah, ini udah terbuka ya. Oke, buka. Nah, ini. Nah, di dalamnya juga mengandung itu tuh. Gotri dalamnya ini. Nah, ada dua sisi ya. Gotri yang satu sisi ini ya. Nah, ini terbuka ya. Nah, ini ya. Ya. Dan gotri yang sisi sini. Ada dua teman-teman. Oke. Nanti kita bersihkan dulu ini ya. Jadi untuk konstruksi spline ini ya, spline dudukan kaset ya, ini duduk di porosnya, poros recet ini. Di sini ada pelatuk ya. Nah, disinilah terletak bola-bola baja gotrinya. Oke. Nah, ia duduk seperti ini. Oke, konstruksinya. Nah, ini ya, ini ada ring penahan ya. Ring penahan ini ternyata tunggal teman-teman. Tunggal satu ya. Nah, ini merupakan suatu cara ya untuk menahan ya. Menahan ini. Ini berfungsi untuk konstruksi yang bagian dalam ya. Ini sebagai konusnya ya. Konus dari pengunci ini, pengunci ke sini. Nah, oke. Jadi, pengunci ke sini. Oke. Nah, seperti ini kunci dia. Oke ya. Nah, jadi bola-bola baja ya yang ada di sini ya. Ini nah, seperti yang di sini ya. Jadi jarak-jaraknya ini ya tergantung dari
lebarnya atau tebalnya dari ring ini. Andai kata ini konstruksinya berlapis-lapis tidak tunggal ya, kita bisa mengurangi ring ini satu atau dua bilah ya, dua ring ya. Teman, ini jadi satu kesatuan ini. Jadi kita harus mengikis ini supaya letak ini ya, letak konus ini ya. Nah, di sini ya, ini supaya lebih ke dalam letaknya ini. Nah, seperti ini. Lebih ke dalam bergeser sana. Nah, sehingga ini harus ditipiskan ya. Oke. Nah, jadi kita akan melaksanakan proses penipisan ini ya. Nah, ini ya. Kita ukur dulu teman-teman. Ini berapa ketebalannya. Jadi perlu saya ulangi ya konstruksi ini ya supaya lebih paham ya. Ini adalah spline ya yang meluncur satu arah. Ini ada ratchetnya ya. Pelatuk-pelatuknya ya. Nah, ini masuk ke sini. Di sini ada bola-bola baja. Ini masuk ke sini ya, ke sini. Nah, kemudian di dalamnya itu ada cincin ya. Cincin ini ternyata tunggal. Jadi kita harus, yang biasanya juga ada yang konstruksinya yang ini yang tipis-tipis. Kalau yang tipis kita hanya mengurangi beberapa cincin aja. Tapi kalau yang tebal ini karena ini tunggal ya, kita harus mengurangi ketebalan ini. Oke. Nah, ini karena penekanan konus ini ya ke bola bajanya itu tergantung ketebalan dari cincin ini. Oke ya teman-teman, jelas ya. Oke, ini letak seperti ini, masuk ke sini, ini diikat ya ke dalamnya, ke dalam seperti ini, diikat ya. Dan ini di sini ada cincin untuk menahan jarak ya, untuk menekan bola baja ini ke dalam konstruksi dalam ini. Oke, jadi kita ukur ya jarak ini berapa ini. Nanti kita ukur. Nah, ini 1, supaya jelas ya. Ini 1,4 ya. Nah, 1,4 ini. 1,4 mili ini. Nih. Jaraknya 1,4 mili. Kita harus mengurangi 0,1 mili teman-teman ya. Kita coba aja ya supaya dia lebih merapat nantinya. Ini lebih menekan ya, lebih merapat ya. Kita akan laksanakan pengikisan ini. Oke, kita gunakan sini alat catok aja teman-teman ya. Kita gunakan alat catok dan alat lainnya yaitu gerinda. Oke, kita gunakan alat catok teman-teman seperti ini ya. Kita laksanakan proses pengikisan ini ya. Kita jepit dulu teman-teman. Ini sebagian yang jepit ya. Oke, keras supaya keras ini. Jepit ya. Oke, nah, oke, kita pasangkan ini di catok teman-teman ya. Dijepit di sini, seperti ini. Nanti akan kita gerinda, kita kurangi. Jadi tadi 1,4 jadi 1,3 mili ya teman-teman ya. Ini ada gerinda. Laksanakan proses pengikisan dengan gerinda. Kita melaksanakan pengikisan ya, pengikisan kurang lebih 0,1 mili atau lebih sedikit lah ya, supaya nanti jangan berlebihan. Andai kata kita berlebihan nanti penekanan terlalu ketat ya, sehingga itunya jadi berat ya. Oke, kita lakukan proses pengikisan. Kita lakukan pada sisi yang satunya lagi. Oke. Nah, seperti ini kita pindahkan ke sisi satunya lagi. Oke. Supaya rata ya. Ini pengikisannya seluruh lingkaran supaya kita kikis dengan semuanya. Oke. Itu. Oke. Ya. Oke. Kikis lagi. Oke, kita cek kembali ya ketebalannya setelah dikikis. Oke, lihat. Oke, ini 1,3 teman-teman ya. Oke, nah ini kita harus lagi dengan amplas teman-teman. Oke, nanti kita proses dengan amplas. Ini kita cek kembali ya setelah semua sisinya 1,3 ya milimeter ya. Oke, nah ini sama semua ya. Oke, nah kita ratakan teman-teman. Menggunakan landasan yang rata, ratakan dengan amplas nih. Oke, amplas ini.
ya, supaya merata semuanya ya. Jadi dengan pengikisan ini kita kondisikan ya permukaan dari ring ini rata menyeluruh ya, sehingga tidak ada benjolan-benjolan yang terjadi akibat pengikisan oleh gerinda tadi, itu tidak rata teman-teman. Oke, jadi andai kata hanya tunggal ya, hanya ada ring tunggal untuk penahan pengikatan ya, mur kap pengikat itu yang berfungsi juga sebagai konnya ya, itu tidak ada cara lain ya, hanya dengan menipiskan teman-teman. Terkecuali konstruksi ininya ya, itu ada beberapa bilah ya yang tipis-tipis. Andai kata ini ada 3 atau beberapa bilah tipis-tipis, biasanya dari ring baja yang tipis ya, ini bisa dikurangin. Andai kata aus dikurangin sehingga dia lebih mendekat ya, ininya lebih mendekat ya, ininya ya ke arah sini, lebih menekan ya kan. Kalau andai kata tipis dikurangin. Nah andai kata ini hanya tunggal ya, kita hanya dengan cara mengikis ini. Oke, kita cek kembali ketebalannya. Oke, ini udah pas ya, semuanya merata ya. Oke, ini udah selesai ya, selesai. Kita kurangi 0,1 mili nih teman-teman. Oke, nah kita mulai melakukan pembersihan ya, pembersihan ini semua kita bersihkan ini. Oke, supaya tadi ini nggak begitu kotor teman-teman ya, kotor ya. Bersihkan ini semuanya dengan minyak tanah ya, supaya kita ini. Oke, yang ini juga sama, kita bersihkan semuanya. Pekerjaan memang harus telaten dan harus betul-betul senang mengerjakan seperti ini. Jika tidak menyukainya ya ini sebenarnya kalau orang yang menyukai ini ya, ini pekerjaan yang cukup mengasihkan teman-teman ya. Oke, mengasihkan, dan kita bisa merasakan nanti hasilnya akan bagus ya teman-teman. Oke, ini kita keringkan dengan tisu ya. Oke, tisu ini. Oke, kotorannya lagi kita keringkan dengan tisu. Hati-hati ini jangan sampai hilang ya. Ini punya ukuran yang agak kecil teman-teman ya, agak kecil ya. Kalau kita beli kadang-kadang ini agak sulit ya, tapi ada yang jual lah. Ini diameternya ini ya, ketebalannya ini, diameternya bola ini ya. Ini 3 mili teman-teman ya, 3 mili ya. Ada yang 3 mili, ada yang 4 mili ya, ada yang 5 mili ya, macam-macam ya. Ini 3 mili ya. Oke, ini hati-hati, ini jangan sampai hilang ya. Ini kalau misalnya agak kurang jumlahnya juga bisa ditambah ya, tapi saya tidak ada stok ini ya. Oke, ada seadanya aja. Memang ini kelihatan tadi agak kurang jumlahnya ya, tapi ya kita pasang kembali lagi aja. Yang penting kondisi ini tidak oblak teman-teman ya, oblak ya. Ini kita bersihkan ya, ini. Oke, bersihkan. Ini tidak begitu kotor ya, ini agak cukup bersih ini. Oke, ini cukup ya. Oke, terus lagi kemudian ini konstruksi ratchetnya ya. Oke, kita bersihkan juga. Ini masih bagus kelihatannya. Oke. Terus kita keringkan teman-teman ya. Kemudian juga ini ada ininya ya. Kita keringkan ini dan kita bersihkan ya. Oke. Jadi proses assembling pertama kita lakukan yang mudah dulu ya. Kita masukkan bola-bola baja ini ke dalam mangkok atau cupnya, cup sini ya. Kita beri grease dulu ya, supaya ini bisa meluncur dengan baik. Oke, sisi satunya lagi. Oke, ini grease. Oke, cuma satu teman-teman ya. Satu dudukan nanti di bagian situ ya. Oke, kita masukkan aja ini satu ya. Oke, ya mudah masukkannya. Oke. Oke.
Nanti kita tambahkan lagi grease-nya ya, supaya ini cukup luncur dan bisa berfungsi dengan baik ya. Memang Godri ya tidak bisa mengalahkan bearing teman-teman ya, tapi minimal lah dengan penyetelan yang baik ya itu bisa cukup lah ya, bisa menyaingi lah. Kita berikan grease lagi sebagai penutupnya. Oke, secukupnya. Oke, nanti sisi satu lagi itu akan duduk ya di cup itu ya, di cupnya ya, kita berikan ini. Oke, nah untuk selanjutnya kita laksanakan assembling ini ya. Godri, kita mulai ya teman-teman. Untuk pengkikisan ini ya, ini pengkikisan ring pengganjal yang utama untuk meminimalisasi goyangan tadi ya. Ini jangan sekaligus ya, kita kikis bertahap ya, 0,1 mili ya, karena andai kata ini berlebihan nanti mengencangkannya itu ya terkunci ini airnya nantinya, bukannya luncur, terkunci, terlalu neken ininya ya. Jadi untuk melakukan pemasangan kembali ya ini ya, supaya prosesnya mudah ya, kita harus memiliki ngatur urutan teman-teman ya. Jadi peletakan Godrinya itu ya kita lakukan di sini teman-teman, di sisi ratchet ini, kemudian di sisi sini. Oke, nah kita berikan grease-nya ya. Kalau tidak begitu nanti agak susah masuk teman-teman. Ini ya, oke. Kita beri grease dulu, oke semuanya. Nah, seperti ini, oke. Nah, oke. Nah ini yang bagian dalamnya ya. Kita letakkan di bagian dalam sini. Oke, bagian ininya ya, bagian gerigi ini ya. Gerigi ini pun kita beri sedikit aja teman-teman ya, supaya ini meluncur. Kemudian di mekanisme pelatuknya juga kita berikan sedikit aja di sini supaya dia luncur ya. Oke, nah, oke cukup ya. Nah ini kita akan letakkan satu-satu bola bajanya, Godrinya di sisi luar ya, pelatuk, dan sisi dalam spline ya. Ini rumah spline, oke. Kita gunakan dengan obeng ya, obeng satu-satu di sini, oke, supaya di sini bisa berjejer ya, oke seperti itu, oke, sampai semua teman-teman ini lengkap semuanya, ini seperti itu ya, oke, ini udah hampir semuanya teman-teman ya. Kita lumuri lagi dengan grease ya, oke, ini semuanya ya, oke. Nah kita lakukan untuk yang bagian dalam teman-teman. Ini sama dengan yang tadi ya. Kita masukkan satu-satu ini, sini. Oke, kita telah melaksanakan semua pemasangan ini ya. Bola-bola baja di sini sekeliling ini ya. Kemudian kita beri grease ya, bagian luarnya. Oke, supaya lebih luncur jalannya. Oke teman-teman. Ini ya. Ini bagian di sini ya. Kita berikan grease sudah ya. Nah setelah semua terpasang ya, nah kita langsung masukkan teman-teman ini, masukkan ya dari sisi ini ya ke dalam sini. Oke teman-teman. Nah sebelum memasukkan ya, jangan lupa teman-teman, tadi yang kita kikis ini landasannya dudukannya di sini teman-teman. Kita pasang dulu supaya tidak susah ya. Oke, kita pasangkan di sini. Nah seperti itu. Ini untuk jarak ya. Nah, tadi oke, kita masukkan ke dalam sini teman-teman ya. Oke. Kita putar ke arah ke kiri teman-teman. Nah, oke, ini udah masuk semuanya ya. Ini ada sealnya ya, sealnya penahan debu dan air masuk ya. Kita masukkan tadi, tertekan ke dalam ya. Oke, ini putarnya putar kiri teman-teman ini, seperti yang tadi. Kita gunakan ini ya, kunci ini ya. Nah, pengencangannya sekedarnya teman-teman ya, supaya mengunci ya. Nih, oke, kita putar kiri, kemudian oke. Ini jangan kita keraskan dulu teman-teman ya. Sekedar dulu aja. Nah sekarang kita akan memasang ini spline ini ke dalam dudukannya. Ini tadi ada selubungnya ya. Nah selubungnya ini kita masukkan ke sini, dalam sini. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman, jadi ada ringnya tadi itu, kita masukkan ringnya ke dalam sini ya. Nah oke. Nah kita masukkan ini dengan kunci L yang besar. Kita masukkan di sini, besar ini, putar kanan teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kita kunci, kencang nantinya. Kita baru kencangkan. Nah, kencangkan ini ya.
kencangkan ya. Oke, cukup. Oke teman-teman, nah ini udah luncur teman-teman, luncur ya. Nah sebelum pengencangan ini ya, oke, kita kencangkan kembali yang ininya teman-teman. Oke, ini ya. Nah ini tidak usah kita kunci ya, kita hanya gunakan kunci Inggris saja untuk kuncinya ini. Ya, ini putar kiri pengencangan teman-teman, ke kiri ini. Nah, oke. Nah, kencangkan ini. Oke, kita lihat teman-teman posisinya ini. Nah ini, oke, ini udah agak ketat teman-teman ya. Kita pada salahnya kita kunci terus teman ya, yang kencang sekali supaya ini bisa ketat ya. Oke, terus kencangkan terus. Udah kencang. Oke teman-teman, kita lihat teman kondisinya teman-teman ini ya. Nah ini udah, ini lebih ketat teman-teman tuh ya, ketat ya. Oke. Nah, andai kata ini ada kelonggaran ya sedikit ya, supaya kita ada spellingnya. Nah ini, andai kata lebih ketat lagi, yang tadi kita bisa laksanakan pengikisan kembali supaya itu lebih tipis lagi teman-teman. Oke teman-teman, prosesnya ini hanya trial and error aja saya laksanakan ya. Ini kelihatannya masih ada sedikit ya, tapi udah berkurang ya. Tadi oblaknya jauh sekali ya. Oke. Nah sekarang kita laksanakan pemasangan teman-teman. Pemasangan bola-bola baja seperti tadi ya. Kita berikan grease di sini. Nah, kita letakkan bola-bola bajanya. Oke teman-teman, seperti itu. Oke, kita letakkan bola-bola bajanya. Bola-bola bajanya kita pasangkan semuanya sini. Oke, semuanya. Oke, nanti ini juga penyetelan ini juga menentukan peluncuran teman-teman ya. Peluncuran supaya kita bisa berputar dengan lancar. Action. Kemudian kita beri grease di atas permukaannya ini seperti ini. Oke, udah cukup teman-teman. Oke, setelah kita beri grease, kita masukkan penutupnya teman-teman ya, penutupnya. Oke, nah tadi ada ini ya. Nah ini yang utuh teman-teman ya, kita masukkan dari arah sini teman-teman ya, dari sini ke sini. Oke, nah di sini ada semacam cincin teman-teman ya, cincin karet seal ya, yang kita harus masukkan ke dalam sini. Oke, dalam sini. Nah ini kita harus tekan teman-teman ya, ke dalam supaya dia masuk teman-teman. Nah seperti itulah. Ini untuk pelindung debu teman-teman ya, debu, sehingga dia waterproof ya, yang benar-benar melindungi debu dan kotor-kotoran. Nah seperti itu ya, udah masuk ke dalam semua ya. Oke, ini sealnya udah terpasang ya, sehingga dia tahan debu dan kotoran ya masuk. Oke, nah sekarang kita akan laksanakan proses pengencangan ini ya. Nah ini dengan kontramur ini teman-teman tadi ya. Nah ini kembali ya, mur ini. Oke, sini ya. Nah ini masukkan ke dalam. Jadi kita satu sisi aja teman-teman yang dibuka ya. Kita hanya mengatur sisi yang di bagian ada rotor wrist tadi. Nah kita rasakan aja dengan jari ya. Nah ini udah masuk keras. Ini kedorkan aja dengan jari sekedarnya ya. Nah oke, ini untuk mengira-ngira ya, kedorkan sekedarnya. Nah kita masukkan ring kecil teman-teman ke dalam ring spacer yang kedua. Nah ini kontramurnya teman-teman, atau mur pengikat. Oke, pengikat kita masukkan ke sini. Oke, seperti ini. Nah ini harus kita atur sedemikian rupa ini. Nah ini, nah inilah jadi kunci untuk keluncuran batang gotri teman-teman. Kita menggunakan kunci 15 ya, yang pipi ya, dan kunci Inggris untuk mengencangkan kontramur ini. Oke, kedarnya dulu kita cek kayak ini. Nah ini cukup luncur teman-teman ya. Oke, ini cukup luncur ya. Oke, kita lihat apa ada gerakan goyangan. Tidak ada ya. Nah ini kita cukup langsung berhasil teman-teman ya. Ini cukup luncur. Ini kita bisa langsung kencangkan aja. Kalaupun ini masih terasa ada apa ya, gerakan-gerakan yang menahan ya,
Itu harus diulangi teman-teman. Ini saya, oke. Nah ini, tuh. Ini cukup luncur teman-teman nih. Tuh. Oke, kita lihat teman-teman. Oke, ya saya kebetulan ya, bagus langsung setel aja teman-teman ya. Oke, udah bagus. Nah sekarang kita laksanakan pemasangan ini teman-teman, kasetnya. Ini kelihatannya udah lumayan ketat ya, tuh lihat, tuh lumayan ketat ya. Itu berbeda sekali tadi longgar ya. Oke, ini memang masih ada gerakan ya. Andai kata teman-teman ingin lebih mengetatkan, tidak apa-apa, dibongkar lagi atau lebih menipiskan ring tadi teman-teman. Ini udah lebih ketat dari yang tadi ya. Kita kurangkan tadi 0,1 mili, mungkin lebih lagi 0,2 atau 0,15 ya, barangkali teman-teman ya. Kita kikis lagi. Oke, sekarang kita, ini udah lumayan jauh ya. Kita lakukan pemasangan kasetnya aja teman-teman. Pasang, kita ambil sisi dari yang paling besar di sini, celah yang paling besar. Kita masukkan ke celah yang paling besar teman-teman di sini. Oke, ini. Oke, oke. Kita pasangkan sini celah yang paling besar. Ini, sini. Oke. Kita langsung kunci ya. Ini dengan kunci spline ya. Oke. Nah ini langsung aja dengan kunci Inggris. Ini jangan terlalu keras teman-teman, sedang-sedang aja teman-teman ya. Oke, sekedarnya aja, karena juga ini ada gigi ya. Oke, untuk menahannya. Oke, beres. Satu lagi kita pasang ini teman-teman, rotor disnya ya. Kalau masukkan aja sini, itu kunci ya, sama dengan yang tadi. Oke, itu. Oke, oke, ya cukup. Oke teman-teman, nih saya penasaran teman-teman ya. Coba kita cek ya, cek mengenai ya ke goyangannya ya. Ini udah agak minim tuh, minim sekali, agak minim ya. Oke, tadi besar sekali goyangan, ini agak minim ya. Nah ini luncur ya. Oke, nah, oke, minim ya, cukup ya. Ini cukup memperbaiki ya posisi ini sehingga bola-bola bajanya itu isinya bergelindir lebih baik ya di lingkarannya, di lingkaran dudukan spline-nya. Oke teman-teman, udah berhasil. Kita masukkan ini namanya tusuk ya, tusuk pengait quick release. Oke, pasangkan, jangan lupa nanti akan saya pasang ban ini dengan kondisi free hubnya ya sudah sempurna, sudah lebih baik ya ini. Oke, ya ini sudah berhasil ya men-set demikian rupa ya teman-teman. Terus terang aja ya, pekerjaan ini memang pekerjaan yang perlu ketelitian ya, ketelatenan ya, dan mungkin andai kata clearance-nya ya masih agak besar ya, masih agak besar, harus dikikis kembali. Kita memang ada pekerjaan tambahan ya, karena konstruksi dari dudukan kaset ini ya, ini dengan di-ring free hub-nya itu ya, itu hanya satu single ya, single ring ya, sehingga memang harus dikikis, tidak bisa tidak, dengan menggunakan gerinda ya, dan diratakan dengan amplas ya. Oke, jadi kita membutuhkan jangka sorong ya, untuk segmat ini ya, untuk mengukur ketebalan cincin tadi, ring tadi ya. Jadi penurunan setiap mengikis itu jangan lebih dari 0,1 mm teman-teman, 0,1 juga 0,15 lah gitu. Andai kata kita terlalu lebar, terlalu besar mengikisnya, akibatnya ya bukannya malah itunya meluncur ya, malah jadi terlalu keras teman-teman pengikatannya. Oke, jadi kita akan tingkatkan secara bertahap. Yang kedua, kita juga butuh alat ini teman-teman. Ini alat kunci untuk membuka konus ya, yang berfungsi juga sebagai cup ya, cup daripada bantalan ini. Oke, ini kunci ini untuk buka ya, dan tahapannya tadi telah saya peragakan ya. Memang ini pekerjaan yang perlu ketelitian dan sedikit ini, tapi teman-teman ya, dengan adanya keberanian kita untuk mencoba ya, ini kata ada longgar ini ya, khusus untuk rehab ya, kita jangan segan-segan ini membukanya dan melakukan proses pengecangan kembali ya, dengan mengecilkan
ketebalan daripada cincin atau mengurangi dari cincin yang andai kata ada yang memang berlapis-lapis. Oke teman-teman, ini saya senang sekali ya setelah bersharing ini, karena saya merasa lega setelah berbagi dengan teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk juga semua, dan terutama teman-teman dengan menangani sendiri kita akan ekonomis biaya, dan kita bisa uang yang kita harusnya membelikan itu untuk komponen yang lain supaya lebih canggih lagi komponennya. Dan sebaik mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.